Ya, saudara terkasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar dan keadaan Anda pada saat ini? Doa kami semuanya terpelihara sempurna jasmani amat terlebih rohani. Dan kami sangat yakin banyak pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang Tuhan kerjakan selama kita beribadah di rumah masing-masing. Sekali lagi, biarlah kita nikmati makna ibadah yang sesungguhnya berada di bait Allah, karena bait Allah itu adalah diri kita sendiri. Biarlah kita hadirkan Dia senantiasa dalam kehidupan kita. Sekali lagi kita bersyukur bertemu kembali dalam ibadah raya pada saat pagi hari ini. Biarlah kita sungguh-sungguh memberi yang terbaik untuk Tuhan hari ini. Kita akan dengarkan pujian yang mengingatkan kita bahwa kematian Yesus akan sangat berdampak dalam setiap kehidupan kita yang percaya, dan kita yakin oleh kematiannya maka kita akan dibawa kepada pengalaman kehidupan bersama dengan kebangkitannya. Mari sama-sama kita mendengarkan pujian ini. Berarti jalan dengan tanpa harapan, lalu pandang yang berlubang paku menjelma jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji selama-lamanya, sebab salib merubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus. Kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib merubah hidupku.
sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus, ku tetap pegang salib Kristus. Ya, saudara terkasih, kami sangat yakin pujian ini sangat memberkati kita. Biarlah kita tetap pegang salib Yesus, karena salib itu yang akan mengubah kehidupan kita. Mari, saudara terkasih, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kau berikan kami kembali kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam kami memperingati hari kematian-Mu. Kami sangat yakin bahwa hari kematian-Mu yang kami rayakan pada hari ini sangat bermakna bagi setiap kami untuk mengubahkan kehidupan kami, untuk menjadi orang-orang yang dibebaskan, dimerdekakan, dibangkitkan dari kehidupan lama kami menjadi kehidupan yang baru. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dari awal firman-Mu disampaikan sampai selesainya. Kami sangat yakin ada hal yang baru yang Tuhan kerjakan di dalam kami memperingati perayaan hari kematian-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi setiap kami yang mendengarkan, dan urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu dan kami sambut penucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, saudara terkasih, kita bersyukur dipertemukan kembali dalam ibadah raya, khususnya peringatan hari kematian Yesus. Kita akan merenungkan firman Tuhan, apa yang menjadi makna kematian Yesus bagi kehidupan kita. Dalam Roma 5 ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Nah, saudara terkasih, kematian adalah peristiwa yang dapat dialami oleh semua manusia dan sifatnya alami. Sejak awal, peradaban manusia telah mengerti dan tahu apa arti kematian. Pelanggaran yang dilakukan Adam dan Hawa adalah bentuk pemberontakan terhadap Tuhan, sehingga manusia harus menerima konsekuensinya. Kematian adalah garis batas antara dunia orang hidup dan dunia orang mati. Oleh sebab itu, kita sebagai orang percaya tidak meyakini bahwa orang yang sudah mati bisa berkomunikasi dengan orang yang masih hidup. Manusia hidup di dunia ini melalui proses. Proses yang pertama adalah dilahirkan. Proses kedua adalah bertumbuh. Dan yang ketiga adalah kematian. Dalam Ibrani 9 ayat 27. Manusia mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Nah, saudara terkasih, dimanapun berada, kita orang Kristen selalu mengenang dan merayakan satu kematian, yaitu kematian Yesus.
Mengapa kita selalu merayakan kematian Yesus? Bukankah kematian Yesus sama dengan kematian tokoh-tokoh dunia? Korban bencana, korban perang, dan sebagainya. Lalu, mengapa yang kita kenang hanyalah kematian Yesus? Karena makna kematian Yesus berbeda dengan orang lain. Kematian tokoh dunia hanya dipandang dari sisi sejarah saja, tidak lebih dari itu. Lalu bagaimana dengan kematian Yesus? Nah, sebenarnya kematian Yesus dipandang atau dinilai dari sisi mana? Karya keselamatan. Yesus telah menjadi bagian dari sejarah dunia, dan bukan hanya itu saja, Yesus juga telah membuat sejarah. Nah, saudara terkasih, tokoh-tokoh dunia tidak pernah menjadi bagian dari karya keselamatan, sehingga hal ini membuat kita percaya dan begitu menghargai kematian Yesus. Kematian Yesus bukanlah peristiwa umum di antara peristiwa-peristiwa kematian lainnya. Kurangnya pemahaman tujuan kematian menyebabkan munculnya pandangan-pandangan yang jauh dari kebenaran. Sebab sebagian orang menganggap kematian Yesus tidak mempunyai signifikasi atau tidak mempunyai nilai penting. Orang-orang itu berkata demikian karena mereka hanya mendengarkan logika. Sedangkan firman Tuhan berkata bahwa ada banyak hal yang akal sehat manusia tidak bisa pahami. Sebagian orang menilai kematian Yesus hanyalah sebuah keadaan di mana moral sebagai seorang pemimpin dalam rangka mempertahankan ajaran atau prinsip. Lalu orang tersebut rela mati. Nah, saudara terkasih, bagi kita orang percaya, justru kematian Yesus menjadi inti kepercayaan kita. Artinya, sebesar apapun kasih Allah bagi dunia, namun tanpa kematian Yesus adalah satu yang patut kita saksikan atau patut untuk tidak dipercayai. Apa makna kematian Yesus? Nah, yang pertama sebagai korban. Korban Yesus adalah penggenapan dari seluruh bentuk korban yang ada dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama ada korban perdamaian, dan ini dilakukan oleh seorang imam besar setahun sekali. Nah, imam besar masuk ke dalam ruang Maha Suci mewakili seluruh umat Israel, dan dia membawa korban perdamaian. Kematian Yesus adalah korban yang sempurna, yang dipersembahkan, dan itu adalah dirinya sendiri. Dalam Ibrani 9 ayat 11-12, Yesus adalah imam besar agung yang datang kepada Allah dengan membawa korban yang sempurna. Dalam konteks inilah Rasul Paulus menyatakan bahwa kematian Kristus sebagai jalan pendamaian dalam Roma 3 ayat 25. Melalui kematian Yesus, terciptalah jalan pengampunan bagi setiap manusia yang berdosa. Pengampunan yang tercipta oleh kematian membuat hutang dosa manusia terbayar lunas. Sudah terkasih, yang kedua, kematian Yesus dimaknai sebagai deklarasi kasih Allah tertinggi. Apa alasannya? Karena kasih Allah ditujukan bukan kepada pihak yang berhak atau patut menerima kasih itu, melainkan kasih itu ditujukan kepada pihak yang tidak layak menerimanya, yaitu manusia. Tidak ada yang paling tepat dalam kita mendefinisikan kasih Allah selain mati di salib. Kematiannya membawa transformasi atau perubahan yang luar biasa bagi kehidupan manusia di sepanjang abad. Dampak kematian Yesus membuka jalan keselamatan karena dosa adalah penyebab utama manusia alami kematian. Itulah sebabnya Yesus harus mati untuk menebus setiap kita dari dosa. Dan kematian Yesus adalah bukti termulia kasih Allah untuk kita manusia berdosa. Nah, dalam peristiwa penyaliban, Yesus berada di antara dua penjahat. Dan menurut tradisi, waktu itu, orang yang berada di antara dua penjahat menunjukkan bahwa dia adalah orang yang paling jahat. Namun dalam situasi ini, kebenaran Yesus justru diproklamirkan oleh seorang penjahat dalam Lukas 23 ayat
39-43. Satu-satunya kematian yang mendatangkan hidup atau hidup yang kekal adalah kematian Yesus. Itulah sebabnya hargailah setiap korbannya bagi kita, sebab kasih-Nya sudah Dia buktikan melalui kematiannya di kayu salib. Nah, saudara terkasih, kematian Yesus di kayu salib tentu mempunyai makna yang beragam untuk setiap kita. Dan kita sangat yakin bahwa kematian ini akan membuat kita tersadar siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Nah, untuk itu sudah terkasih, kita akan melihat beberapa hal. Dalam kematian itu tidak lepas dari salib. Nah, salib ini sudah terkasih, apa yang bisa kita ambil yang menjadi bagian untuk kita dapat terus menghargainya? Kalau kita lihat lambang salib, maka yang tersirat dari lambang ini yaitu mengenai kesetiaan, mengenai darah, dan juga mengenai korban atau pengorbanan. Nah, sudah terkasih, salib berbicara mengenai kesetiaan. Kita diberi contoh oleh Tuhan Yesus sendiri yang setia sampai mati. Dia dikirim oleh Allah Bapa untuk menebus kita semua. Dia mengalami penderitaan yang luar biasa dan sampai disalib sebagai korban bagi kita sampai titik darah penghabisan. Dia menyerahkan nyawanya karena Dia setia kepada kita. Kita bersyukur karena Dia adalah Allah yang setia, sehingga kita boleh diselamatkan. Ini adalah satu contoh yang dahsyat. Tuhan menjadi panutan kesetiaan bagi kita. Nah, sudah terkasih, hari-hari ini kita diingatkan mengenai kehidupan kesetiaan dalam keluarga kita. Wahyu 2 ayat 10 berkata setia sampai mati. Nah, bagaimana mungkin kita berkata bahwa kita adalah orang yang setia kepada Tuhan yang tidak kelihatan secara jasmani jika kita sendiri tidak dapat menunjukkan kesetiaan kepada keluarga, kepada sesama kita secara jasmani, terutama pasangan hidup yang telah Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Tuhan ingin kita setia sampai mati, bukan hanya kepadanya, tetapi juga ditunjukkan dengan kesatuan kita kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Nah, sudah terkasih, kita sangat yakin bahwa kesetiaan kita itu akan berdampak baik kepada setiap kita yang sungguh-sungguh menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, salib berbicara mengenai darah. Nah, sudah terkasih, kita sebagai orang percaya harus mengenang bahwa di dalam Yesus Kristus juga ada penderitaan. Kalau hari-hari ini banyak di antara Anda yang mungkin pada saat ini sedang menderita, bahkan mungkin menderita oleh karena satu penyakit, maka kita sangat yakin oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, maka kita akan disembuhkan. Ada kuasa yang mampu menyembuhkan kita. Bilur-bilurnya sungguh punya kekuasaan dan kedahsyatan, karena di dalamnya apabila kita yakin dengan percaya, maka pasti ada kesembuhan. Saudara terkasih dimanapun berada, pada malam terobosan kita diingatkan kembali ketika bangsa Israel dipimpin Musa keluar dari Mesir. Ini berbicara mengenai Paskah. Nah, waktu itu Tuhan berkata akan memberikan tulah ke-10, di mana seluruh anak sulung akan dibunuh. Orang Israel disuruh menyapukan pintu dengan darah anak domba agar terluput dari tulah itu. Setiap pintu yang tidak disapukan darah, yaitu di rumah-rumah orang Mesir, ada tangisan yang luar biasa.
Ini mengingatkan bahwa walaupun ada goncangan-goncangan untuk orang dunia, tetapi justru orang-orang percaya tetap akan dipelihara. Tetap akan ada perlindungan dan berkat-berkat bagi kita semua. Darah bicara mengenai hidup dalam kebenaran, pengampunan. Jangan pernah tunda untuk minta ampun kepada Tuhan, dan jangan pernah tunda melepaskan pengampunan bagi sesama manusia. Biar hidup kita ini terus-menerus disucikan oleh darah Yesus, agar kita tetap kudus dan suci di hadapan Tuhan. Ingat, ketika kita melihat salib, di situ ada kesembuhan, di situ ada keluputan, di situ ada keselamatan, berkat, perlindungan, dan segala yang diberikan Tuhan untuk orang-orang percaya. Apalagi hari-hari ini kita sedang terancam oleh virus corona yang kita melihat dampaknya luar biasa menakutkan. Kita sangat yakin apabila kita percaya bahwa darah Yesus menyucikan, menguduskan, menutup bungkus kehidupan kita, maka kita sangat yakin juga bahwa oleh kuasa darah Yesus kita akan diluputkan. Bahkan kalau ada pada saat ini sudah terkena dengan virus ini, mari pandang terus salib. Di dalam salib itu ada darah Yesus. Maka kita sangat yakin oleh karena kuasa darah Yesus, kita akan mengalami kesembuhan. Yang ketiga, salib berbicara mengenai korban. Di salib ada 2 paleng, ke atas dan mendatar. Mari, seperti hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, palang vertikal itu lebih panjang, berbicara mengenai mengasihi Tuhan melebihi segala-galanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Tapi juga bagian yang mendatar, artinya kasihilah sesama kita seperti mengasihi diri sendiri. Tuhan mau agar kita mengasihi Dia lebih dari segala-galanya. Tetapi tidak berhenti sampai di situ saja. Dia ingin agar kita juga mengasihi dan memperdulikan sesama kita. Sudah terkasih, dalam Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37, firman Tuhan berkata, pada satu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu ia pergi, meninggalkannya setengah mati." Nah, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari sepanjang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari sepanjang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali."
Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, sudah terkasih dimanapun berada, ini mengingatkan bahwa kita bukan diselamatkan atas dasar belas kasihan Tuhan, bukan kita diluputkan dan disembuhkan karena belas kasihan Tuhan. Semua itu adalah anugerah dan belas kasihan Tuhan yang luar biasa. Kita harus mengakuinya. Orang Samaria ini sebetulnya korban perasaan, karena orang Samaria pada masa itu dianggap oleh orang Yahudi sebagai warga kelas 2. Tuhan mau kita korbankan perasaan untuk membantu orang-orang yang bukan saja sesama orang percaya, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Nah, orang Samaria ini juga korban tenaga, korbankan waktu, korbankan uang demi menyelamatkan orang Yahudi yang membencinya. Demikian juga dengan kita. Tuhan mau pada kita ada belas kasihan pada orang di sekitar kita yang mengalami penderitaan. Inilah contoh bagaimana kita harus melakukan belas kasihan. Belas kasihan adalah rasa simpati dengan tindakan yang nyata, berbicara mengenai bertindak, beranjak, dan bergerak untuk menolong. Marilah melangkah, ikut ambil bagian. Tuhan mau justru pelayanan belas kasihan inilah dilakukan oleh umatnya di hari-hari ini. Nah, saudara terkasih, kita rindu kita diperlengkapi dengan kuasa yang luar biasa sehingga kita mampu mewujudkan pengorbanan kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Memang saudara terkasih, berkorban itu ada rasa sakit. Orang Samaria itu juga sakit. Dia korban perasaan, korban uang, korban tenaga, korban waktu. Tetapi justru itulah yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Nah, sudah terkasih, biarlah melalui memperingati hari kematian Yesus pada pagi hari ini, kita melihat bahwa Yesus dengan kesetiaannya mengingatkan kita adalah untuk tetap setia dalam apapun yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita. Setia melayani Tuhan, setia mengiring Tuhan, setia juga untuk orang-orang di sekitar kita, khususnya di dalam ruang lingkup keluarga. Ada darah yang menunjuk kepada kesembuhan yang Tuhan bisa kerjakan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Dan yang ketiga, ada korban atau pengorbanan yang mengingatkan kita bahwa Yesus telah mati untuk menyelamatkan kita. Dan untuknya juga kita harus berani berkorban untuk orang-orang yang sedang membutuhkan kita yang ada di sekitar kita hari-hari ini. Khususnya korban untuk anak, istri, suami, bahkan orang-orang yang kita cintai yang ada di sekitar kita. Kita sangat yakin melalui kematian Yesus, maka kita menyadari bahwa hidup kita yang tadinya berdosa kini diselamatkan. Saudara terkasih, inilah renungan firman Tuhan yang kami sampaikan pada saat pagi hari ini. Doa kami, saudara terkasih, dapat diberkati dan bahkan dibangkitkan kembali semangat kita untuk menambah kesetiaan, untuk senantiasa mempercayai kuasa darah Yesus dan juga kerelaan untuk berkorban. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini. Sesungguhnya kami tidak mampu mengikuti jalan-Mu dalam kesetiaan, dalam pengorbanan-Mu, dengan tercurahnya darah-Mu. Tapi kami sangat yakin oleh tuntunan Roh Kudus, kami akan dimampukan untuk menjadi seperti Yesus, yang mampu dan sanggup mewujudkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah setiap telinga yang mendengar, sehingga kami dapat mewujudkan apa yang kami dengarkan pada saat pagi hari ini
dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara terkasih, mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah kita mempersiapkan roti dan anggur. Dan kita sangat yakin bahwa roti dan anggur bukan hanya roti biasa dan anggur biasa, tetapi melambangkan tubuh dan darah Yesus. Nah, ini sangat penting untuk setiap kita pada hari-hari ini, karena kita sangat yakin apabila tubuh dan darah Yesus menyatu dalam kehidupan kita dalam perjamuan kudus ini, maka kita sangat yakin juga kuasanya akan nyata untuk membuat kita aman dari ancaman-ancaman apapun, termasuk ancaman penyakit yang sedang terjadi di hari-hari ini. Nah, untuk itu saya terkasih, mari pegang roti dan anggur dengan iman, sehingga di dalamnya nanti ada kuasa pada saat kita telah menyatukan tubuh dan anggur di dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk tubuh dan darah Yesus ini, sehingga nantinya di dalamnya ada kuasa yang membawa kehidupan kita mengalami kemenangan bersamanya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, pegang dengan iman bahwa roti yang ada di tangan kita bukan roti biasa, tetapi tubuh Yesus, supaya tubuh kita yang lemah ini memperoleh kekuatan menjalani hari-hari kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan iman di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk tubuh-Mu menyatu dalam tubuh kami yang lemah. Pada saat ini kami berkata, kami kuat bersama dengan kuasa tubuh Yesus yang telah kami nikmati melalui roti pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat cawan di tangan kanan kita, tangan kiri kita taruh di bagian dada atau yang sakit dalam tubuh kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita minum dengan iman di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu melalui anggur yang telah kami minum pada hari ini. Kami sangat yakin di dalam darah-Mu ada kuasa yang menyucikan, menguduskan, bahkan membuat kami aman dari ancaman-ancaman malaikat maut yang setiap hari ada di sekitar kami. Kami sangat yakin pada saat ini, setelah kami menikmati perjamuan kudus ini, kami berkata, kami kuat, kami aman, kami akan terluput dari ancaman apapun yang ada di sekitar kami. Itu semua karena kuasa darah-Mu yang telah nyata dalam kehidupan kami pada saat kami menikmati tubuh dan darah-Mu. Kami sangat yakin semua jemaat-Mu pada saat ini akan mengalami kesembuhan, mengalami kekuatan,
Bahkan yang sakit pada saat ini kami sangat yakin dan percaya akan sembuh di dalam kuasa nama Yesus, dengan darah Yesus yang nyata, dan oleh bilur-bilurnya kami sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan, jemaat-Mu yang lemah kuatkan, bahkan yang sudah undur dari Engkau ingatkan mereka kembali, sehingga mereka boleh kembali datang kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun menjadi pergumulan kami, pergumulan jemaat-Mu, untuk rumah ibadah kami serahkan dalam tangan-Mu. Untuk tempat di mana kami boleh beribadah juga berkati keluarga yang sudah menyediakannya bagi kami. Berkati negara kami ini ya Tuhan, Kau menolong sehingga negara kami ini oleh para pemimpin dan para pembantunya, para polisi, pihak keamanan, bahkan pihak medis, mampu membuat kami dapat melewati dan keluar dari ancaman virus corona ini. Pada saat ini kami berdoa buat anak-anak-Mu, bahkan semua warga negara kami ini, bahkan di dunia ini yang sedang terkena virus ini. Sembuhkan dengan kuasa-Mu. Kami percaya apa yang tidak mampu dilakukan oleh manusia, kami sangat yakin Engkau mampu melakukannya. Dan kami sangat yakin Engkau mampu menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan banyak kesaksian dari apa yang terjadi pada saat ini melalui penyakit ini ya Tuhan. Kami sangat yakin ini juga kesempatan untuk semua lidah akan mengaku dan berseru kepadamu, minta pertolongan kepadamu Tuhan, sehingga kami dapat menemukan jalan keluar, menemukan kesembuhan. Untuk krisis ekonomi yang terjadi juga Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kau campur tangan untuk membawa kami dapat keluar, dapat mengatasi segalanya. Sekali lagi Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu untuk pihak para medis yang berada di garda terdepan dalam perawatan dan pengobatan dari seluruh pasien yang terkena virus ini. Berikan terus kuasa-Mu dan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, sehingga mereka aman di dalam Engkau ya Tuhan, sehingga kami dapat melihat karya-Mu yang luar biasa melalui tangan-tangan para medis ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh rangkaian aktivitas kami ke depan. Kami sangat yakin Engkau akan menolong kami, Engkau akan menyertai kami, bahkan memberikan kemenangan bagi kami. Inilah doa kami alaskan penucapan syukur dalam satu nama yang heran, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku.